episode yang ke-12 ini ada beberapa trending topik hot issue yang akan kita angkat. Di antaranya semaraknya Hari Santri tahun 2021, apresiasi kepada DPRD Kota Probolinggo terkait dengan kehadiran dalam permasalahan raibnya uang nasabah di bank, langkanya BBM nih. Dalam beberapa hari terakhir ini. Solar ini yang langka. Solar. Yang terakhir mungkin nanti tentang pelantikan Kepala Inspektorat Kota Probolinggo yang tidak biasa. Oke, baik pemirsa, kembali bersama dengan kami dalam program Hot Issue ya, trending topik seputar Probolinggo Raya sepanjang minggu ini. Episode 23 Oktober 2021 bersama narasumber kita yang fenomenal ya, yang setiap hari selalu mendampingi saya di studio CBTV News Probolinggo. Siapa lagi kalau bukan dengan Bung Udin Syafiuddin AR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di episode 23 Oktober 2021, apa kabar ini Bung Udin? Baik, di episode yang ke-12 ini ada beberapa trending topik hot issue yang akan kita angkat. Di antaranya semaraknya Hari Santri tahun 2021 dan juga apresiasi kepada DPRD Kota Probolinggo terkait dengan kehadiran dalam permasalahan raibnya uang nasabah di bank. Wah, luar biasa DPR ini ya. Termasuk ini langkanya BBM nih. Dalam beberapa hari terakhir ini. Solar ini yang langka. Solar, betul. Dan juga yang terakhir mungkin nanti tentang pelantikan Kepala Inspektorat Kota Probolinggo yang tidak biasa. Ini dari yang luar biasa. Ini yang paling trending ini ya. Iya, insyaallah. Oke, baik Bung Udin, bisa dibuka maskernya enggak apa-apa? Oke. Baik Bung Udin, pengamat versi CBTV News ya, seorang tokoh muda milenial yang agresif ini ya, setiap hari selalu di jalan ini rupanya, sehingga banyak informasi terkait pengamatan ini sampai dengan hari ini ternyata BBM ya, perminyakan juga ikut diamati oleh Bung Udin ya, bukan cuma pemerintahan ya. Semua kita amati kalau itu demi kepentingan masyarakat ya. Gitu ya. Baik Bung Udin, tentang perayaan Maulud Nabi seperti apa yang Bung Udin lihat? Semakin meriahkah atau ada makna-makna tersendiri? Ya, baik Bung Luis, kebetulan juga nih peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di tahun ini nyaris bersamaan dengan Hari Santri. Oh, bersamaan ya? Ya, nyaris bersamaan ini. Sehingga kemeriahannya itu sangat tampak sekali. Jadi di musola-musola, di surau-surau, di masjid-masjid, semuanya merayakan Maulid Nabi. Dan juga langsung dengan peringatan Hari Santri juga. Nasional ini ya? Nasional. Jadi Hari Santri ini sudah menjadi hal yang luar biasa di Indonesia karena memang santri ini tidak hanya harus fokus yang sarungan di pesantren, tapi santri itu bisa di mana saja, bisa di mana saja. Dan santri ini sesuai dengan tagline saat ini, yaitu berdaya, bertumbuh, berdaya, berkarya. Itu artinya santri ini harus siap pakai bila dibutuhkan oleh negara. Begitu. Jadi santri ini benar-benar luar biasa. Jadi negara itu memberikan ruang yang cukup luas, cukup bagus pada santri. Ya, itu merupakan sebuah penghargaan dari negara untuk para santri. Sampai ada santri yang dari Nurul Jadid, itu oleh Menteri Agama diberi kesempatan untuk menjadi menteri sehari jadi Menteri Agama sehari selama Hari Santri. Jadi satu hari dia menjadi Menteri Agama. Luar biasa ini. Itu apresiasi yang luar biasa dari pemerintah kepada santri. Jadi jangan terlalu sempit berpikir tentang santri yang bukan cuma kaum sarungan, tapi santri yang harus siap dipakai di mana saja. Dalam bisnis, dalam pemerintahan, politik apalagi. Semua aspek, termasuk kalau jadi pejabat, jadilah pejabat santri. Karena santri itu kan iman dan takwanya luar biasa. Jadi politikus yang santri. Artinya melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan keimanan dan ketakwaannya. Jadi santri itu luar biasa. Jadi pedagang pun begitu.
Jadi harus menjadi pedagang yang santri. Artinya santri itu dengan iman dan takwa artinya harus jujur. Nah kan begitu. Luas sekali, luar biasa. Bukan cuma anti korupsi, tapi kalau sudah mau melakukannya seperti itu sudah jelas ya, korupsinya pasti tidak ada. Oh nggak ada. Jadi kalau pejabat politik, pejabat birokrasi menggunakan hati santri, nah, sudah nggak ada itu yang namanya korupsi, itu sudah nggak ada karena pasti iman takwanya kuat sekali. Itu pesan spesial untuk Hari Santri tahun ini, ya semoga Indonesia jauh lebih baik dengan momentum perayaan Hari Santri Nasional tahun 2021. Terus kemudian Bung Udin juga pengamat kita membawa ada satu pengamatan misteri uang hilang ini, peran DPR ini ya Bung Udin. Ya. Alhamdulillah nih Bung Luis bahwa Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo ini hadir untuk membela masyarakat yang kebetulan uangnya raib nih di salah satu bank sehingga sampai RDP ya dilaksanakan rapat dengar pendapat untuk mencari solusi dan di situ akhirnya ditemukan ya kenapa bisa raib. Nah itu kan akhirnya terkuaklah di RDP itu. Nah di situ memang ada sesuatu benang merah ya ada kalimat reset, ada kalimat OTP. Nah ini kan perbankan semua. Jadi perbankan ini tidak akan terselesaikan tanpa menggunakan fasilitas OJK ya kan. Karena tapi yang penting apresiasi kita Dewan hadir. Ya, apresiasi kepada DPRD Kota Probolinggo nih khususnya Komisi 2 tentang terkait masalah raibnya ini. Bukan siapa yang salah katanya. Oh ya, saya sepakat ya, sepakat bahwa tidak harus kita saling menyalahkan atau mencari kesalahannya siapa. Tapi yang terpenting solusi. Uang ini harus balik ini kepada yang berhak. Nah di situ ini uang bantuan ini katanya ini. Ya, uang bantuan non tunai yang harus disampaikan makanya uang bantuan itu kan juga punya ada yang berhak, yang dibantu tadi, makanya harus kembali kan begitu ya. Nah dari situ bahwa hasil RDP itu kan DPRD nih Komisi 2 meminta kepada pihak bank tersebut untuk memberikan fasilitas ya mediasi kepada nasabah yang kehilangan uang untuk bisa ke OJK ya kan begitu tanpa melalui perbankan kan nggak mungkin lah seorang nasabah langsung ujuk-ujuk ke OJK, nggak mungkin. Tapi yang jelas kita apresiasi ya. Apresiasi, mudah-mudahan ini segera selesai, segera bisa ketemu solusinya. Peran DPR sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Selain jadi rem juga sebagai ikut hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dipilih bukan di lobby ini Bung Udin. Oh iya dipilih. Dipilih. Kan dipilih. Rakyat itu memilih wakil rakyat. Nah, di saat wakil rakyat hadir, wah betapa bangganya rakyat yang memilih kan begitu. Luar biasa teman-teman DPRD Kota Probolinggo, terutama salam buat Komisi 2 ya, Kota Probolinggo. Semangat hadir di tengah-tengah masyarakat. Terus kemudian Bung Udin ini kok tidak hanya pemerintahan, tidak hanya keuangan, tapi juga mengamati tentang perminyakan ini. Karena ada apa dengan perminyakan kita ini? Karena kan memang begini, Bung Luis. Jadi solar itu yang membutuhkan kan banyak ya. Terutama transportasi. Oh, amburadul ini saya lihat kayaknya amburadul. Itu antrinya bis-bis solar ini sangat dibutuhkan karena jadi bahan utama lah ya untuk sebuah transportasi termasuk buat pertanian kan. Itu juga butuh solar. Nah dengan kelangkaan seperti ini nah ini kan pemerintah harus segera memecahkan ini. Nah dari pihak Pertamina juga harus segera ambil langkah-langkah supaya tidak langka lagi nih. Jadi ambil langkah-langkah supaya nggak langka nih solar kan. Buatkan regulasi yang jelas ya. Oh ya, kira-kira jadi, seperti itu. Walaupun di lapangan itu kan disinyalir saja lah misalnya kenapa sampai langka, bisa saja terjadi penimbunan ya. Digunakan yang bukan peruntukannya terutama BBM yang bersubsidi ya kan. Tapi tidak harus mengurangi pasokan untuk masyarakat. Oh ya artinya kan begini, Pertamina memasok ke SPBU itu kan sudah jelas berapa ribu liter terus berapa kali sekali kan gitu. Nah itu kan sudah diperhitungkan. Tapi di saat ada penimbunan yang dipakai untuk yang di luar itu, misalnya kebutuhannya BBM industri menggunakan yang subsidi, ini yang salah. Akhirnya yang subsidi untuk rakyat kan habis.
Nah ini juga dari pihak pemerintah juga harus antisipasi juga ini preventif supaya tidak terjadi seperti itu. Ini peran semua pihak ini, Bu. Ya termasuk DPR juga saya harap bisa hadir juga nih dalam konteks kelangkaan BBM ini. Entah yang komisi berapa, Pak? Komisi 1, komisi 2 atau komisi 3? Kayaknya komisi 2 lagi ini. Ya perekonomian. Ya. Ya komisi 2 BBM langka. BBM langka harus segera transportasi amburadul. Kasihan juga nih supir-supir kan. Mau berangkat ke tujuan juga mikir. Jangan-jangan di tengah jalan kehabisan. Sementara dibatasi 200 liter. Yang paling dikhawatirkan lagi adalah asumsi dari SPBU bukan 200 liter tapi 200.000. Yo macet tengah jalan habisnya. 200 liter ya. Ya, bukan 200.000. Bukan 200.000 tapi 200 liter bagi yang roda 6 seperti Fuso yang angkutan umum. Bis akap, akas, kap yang antar provinsi, dalam provinsi itu kan juga butuh. Nah kalau dikasih 200 liter, wah tengah jalan langsung macet sudah. Gitu. Luar biasa pengamat kita sampai ke perminyakan ikut mengamati juga ini. Ya karena masyarakat itu sangat butuh itu. Mohon kepada Pertamina ini, kepada DPRD juga, aspirasi Organda ini terbawakan oleh segera dicarikan solusi oleh Hot Issue. Terus ada apa dengan pelantikan Kepala Inspektorat Kota Probolinggo? Ada apa? Ini saya katakan di awal tadi bahwa pelantikan Kepala Inspektorat yang baru tadi malam dilantik. Gitu ya. Ini saya katakan luar biasa karena yang dilantik ini yang biasanya, nah kalau biasa itu kan sudah berapa kali kan, itu diambilkan dari pejabat di lingkungan pemerintah kota sendiri, ya kan? Kalau yang sekarang. Nah, untuk yang tadi malam dilantik itu ternyata diambilkan dari BPKP. Memang ada yang salah kira-kira? Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Karena itu juga diperbolehkan oleh regulasinya. Cuma yang saya katakan luar biasa bahwa ini memang tidak biasa. Nah, mungkin harapan dari wali kota nih, ya dengan mengambil dari BPKP, nah beliau ini bisa menguasai segala bentuk regulasi di kota, terutama tentang peruntukan-peruntukan di APBD. Kan perlunya inspektorat kan untuk mereview, pengawas juga. Iya. Nah di situ setiap ada perubahan anggaran pasti reviewnya inspektorat. Kan? Setiap ada permasalahan di pemerintah kota pasti kembali ke inspektorat. Nah ini harapannya kan bisa menyelesaikan PR yang selama ini masih menumpuk di inspektorat. Harapannya seperti itu. Dan semoga keberadaan Kepala Inspektorat yang baru ini benar-benar sesuai dengan harapan. Namun demikian harapan saya juga jangan sampai nanti eselon 2 yang lain ngambil dari luar. Nah perputaran jabatan karir di kota mandek. Kasian juga nih pejabat-pejabat yang sudah menunggu, yang tadinya eselon 3 ingin naik eselon 2 terus nggak nyampe-nyampe kalau ngambil dari luar terus. Gitu ya. Ya, tapi untuk yang mungkin spesifik kayak inspektorat itu penting ya, bolehlah memang regulasinya memperbolehkan. Tapi juga harus dipikirkan karir ya, masa depan dari pejabat-pejabat yang ada di pemerintah kota. Yang penting tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah, enggak ada yang Atau salah. mungkin ini sebuah terobosan ini reformasi birokrasi atau bagaimana kira-kira ini? Ya sebenarnya bisa jadi seperti itu ya. Kalau terobosan itu bisa saja dikatakan terobosan memang karena tidak biasa, karena luar biasa tadi. Tapi kembali saya sampaikan bahwa pejabat-pejabat di pemerintah kota ini kan banyak. Artinya secara keilmuan mereka juga mumpuni sebenarnya, kan begitu. Secara keilmuan mereka mumpuni. Rata-rata pejabat Pemkot itu kan sudah sarjana-sarjana semua. Bahkan mungkin S2 semua, bahkan ada yang S3 mungkin. Bahkan kemarin juga ada asesmen ya, tentang kepala dinas perizinan, kepala dinas Kominfo, ini kan ada asesmen dan sudah ada di situ hasilnya ya kan. Nah, mudah-mudahan dari hasil ini benar-benar yang terbaik yang akan nanti dilantik menjadi kepala dinas di OPD masing-masing. Nah, siapapun itu yang penting terbaik. Karena di situ ada nilai namanya asesmen, kan ujian nih. Nah, kalau ujian itu kan ada hasil akhir, nilai kepada yang ikut ujian. Nah, nanti yang menjadi kepala OPD nanti ya tentunya yang terbaik dari hasil asesmen itu. Tentang siapa-siapa monggo dari hasil asesmen itu tadi, dengan harapan pemerintah Kota Probolinggo ke depan itu jauh lebih baik. Ya mudah-mudahan yang sudah dikatakan tadi oleh pengamat kita ini hal yang baru, mudah-mudahan juga merupakan satu terobosan. Ya.
untuk Probolinggo lebih baik. Ya, yang jelas yang baik kita dukung, yang salah kita kritik gitu. Kita kritisi, tapi tetap konstruktif. Ya. Cukup Bung Udin? Cukup. Jadi 4 itu cukup lah. Nanti kita periode berikutnya. Sebagai pengamat, mumpung lagi momen Hari Santri ini, Bung Udin kasih salam dong buat warga Probolinggo, selamat Hari Santri. Oh ya betul. Jadi kepada warga masyarakat Kota Probolinggo atas nama CB News saya ucapkan selamat memperingati Hari Santri tahun 2021. Mudah-mudahan santri ini semakin memperkuat NKRI, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan Pancasila sebagai dasar negara kita. Santri pasti ada di depan. Santri pasti ada di depan untuk membela NKRI ini. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Itu santri. Oke, luar biasa. Selamat Hari Santri Nasional tahun 2020 ya. Santri hadir di tengah-tengah masyarakat tentunya ya. Siap ditempatkan di mana saja. Ya. Baik pemirsa, demikianlah liputan kami Hot Issue episode 23 Oktober 2021 bersama narasumber kita adalah Bung Udin sebagai pengamat versi CBTV News, yang kali ini sudah kita perbincang dengan 4 poin tadi yang menjadi trending topik, yang paling topik sepanjang minggu ini, yaitu peringatan Maulid Nabi, tentang hadirnya DPR dalam sengketa konsumen terkait raibnya uang nasabah, terus kelangkaan BBM, dan terakhir adalah pelantikan kepala inspektorat yang menurut pengamat kita ini hal yang baru karena diambil dari luar. Mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat, khususnya buat warga Probolinggo dan seluruh pemirsa tentunya. Demikianlah liputan kami dari Probolinggo, Jawa Timur. Saya Luis Haryono dan Muhammad Abdullah. Saya Safi Udin. CB News untuk kita semua.